Selamat datang di webinar kita di siang hari ini. Salam kenal sebelumnya, saya Maruf, Regional Marketer. Hari ini akan mendampingi rekan saya, Henzel, Research Engineer Zoho Indonesia, di mana kami berdua akan membawakan webinar hari ini dengan topik maksimalkan penjualan melalui integrasi CRM dengan Zoho Sales IQ. Apa saja agenda kita di hari ini? Di awal sesi, saya akan memberikan pengantar. Yang pertama, manajemen hubungan pelanggan dan juga peran software CRM. Dilanjutkan customer engagement dan peran Zoho Sales IQ, serta bridging the two base, integrasi Zoho CRM dan Zoho Sales IQ. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Henzel yang akan memberikan contoh penggunaan Zoho CRM dan Zoho Sales IQ melalui perjalanan pelanggan atau customer journey. Berikutnya menyiapkan integrasi CRM dan Zoho Sales IQ sebagai platform pengalaman pelanggan yang terbaik. Dan terakhir, konfigurasi Zoho CRM dan menggunakan informasi terintegrasi. Yang pertama yang kita bahas adalah manajemen hubungan pelanggan dan peran software CRM. Pertama, kita perlu membahas terlebih dahulu apa itu manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau yang biasa kita sebut sebagai CRM, di mana CRM ini adalah proses bisnis mengelola interaksi dengan leads atau prospek dan pelanggan untuk bisa memahami kebutuhan dan perilaku mereka. Di sini kita perlu lebih banyak mendengar, kita perlu menggali lebih dalam apa masalah mereka, apa pain point mereka, dan dari sana kita bisa memberikan solusi yang relevan sesuai masalah kita dan berdasarkan apa yang kita punya sebagai provider, solusi apa yang kita miliki. Dan apabila lead sudah berubah menjadi pelanggan kita juga sudah melakukan transaksi, maka berikutnya kita perlu membangun hubungan yang harmonis dengan mereka. Tujuannya apa? Tentu tujuannya adalah untuk bisa menjadikan mereka sebagai pelanggan tetap, sebagai customer yang loyal, sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan penjualan kita. Tetapi tentu saja manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management ini tidak sesederhana itu. Pasti ada banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah meningkatnya kompleksitas di dalam proses bisnis. Nah, ini dapat merujuk pada berbagai perubahan atau dinamika yang dihadapi organisasi bisnis atau perusahaan dari waktu ke waktu. Kompleksitas ini dapat berasal dari misalnya komunikasi, manajemen, SDM, adaptasi teknologi, dan berbagai faktor yang lainnya. Dengan volume data yang semakin besar, menyaring informasi pelanggan yang relevan, kemudian juga membuat keputusan yang berbasis data itu menjadi lebih menantang lagi. Dan selain mengumpulkan calon pelanggan ini, sayangnya masih banyak yang belum memiliki tools atau alat serta strategi yang baik dalam mengelola dan menganalisis data yang banyak dan beragam ini. Berikutnya adalah kurangi informasi tentang prospek dan juga pelanggan. Nah, ini biasanya terjadi karena saat ini sebetulnya pelanggan kita itu cenderung membutuhkan personalisasi yang lebih tinggi. Bisa dengan segmentasi yang lebih detail agar pelanggan itu bisa berinteraksi lebih personal dan juga relevan. Kemudian juga tentunya mereka ingin mendapatkan solusi yang disesuaikan dengan preferensi individu. Misalnya itu. Kemudian juga penyesuaian pesan atau message yang kita sampaikan itu tentunya perlu lebih relevan lagi agar dalam skala besar sekalipun mereka tetap bisa dilayani dengan lebih baik lagi. Jadi di sini kita perlu memahami segmentasi yang lebih tepat agar message-nya juga lebih efektif lagi sampai kepada mereka. Berikutnya adalah tim sales punya aktivitas yang monoton dan kurang produktif. Ini terjadi apabila tim salesnya sedikit, kemudian datanya banyak, tetapi tidak dibantu oleh strategi yang tepat. Misalnya belum punya tools untuk kebutuhan sales yang memadai. Pekerjaannya masih relatif ini ya monoton ataupun serba manual, belum menggunakan alat yang bisa membantu proses otomasi untuk tugas-tugas rutin. Misalnya follow up email, begitu ya. Kemudian juga akhirnya banyak customer yang menunggu terlalu lama misalnya karena tidak adanya pesan otomatis ataupun tidak adanya knowledge base misalnya. Jadi hal-hal seperti ini yang tentunya bisa menjadi tantangan tersendiri bagi tim sales kita.
Berikutnya adalah software yang tidak terhubung. Nah, ini terjadi ketika tim marketing punya tools sendiri, tim sales punya tools sendiri, kemudian tim support atau tim dukungan pelanggan itu juga punya tools sendiri. Dan masing-masing toolsnya ini ternyata tidak bisa terintegrasi dengan satu dengan yang lainnya. Sehingga sinkronisasi data itu tidak terjadi dengan mulus di dalamnya. Sehingga kebutuhan operasionalnya ini tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Dan ini tentunya bisa berakibat kepada kepuasan pelanggan kita. Berikutnya adalah terkait dengan metrik yang relevan dan juga kurang terperinci. Ini akan sangat fatal terjadi apabila dari kita tidak menyiapkan data yang tepat, kemudian juga tidak memiliki wawasan yang tepat terkait dengan data di dalam organisasi kita. Sehingga akibatnya apa? Ketika kita salah menyajikan data, maka otomatis keputusan yang kita ambil untuk menganalisa bisnis kita, untuk hal-hal penting yang kita putuskan untuk kebutuhan organisasi bisnis kita, justru keputusannya tidak tepat atau bahkan salah fatal. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri di dalam internal kita. Berikutnya adalah kolaborasi di dalam banyak tim, di dalam organisasi bisnis kita, seringkali itu tidak berjalan dengan mulus. Masing-masing punya KPI-nya sendiri, masing-masing punya direction-nya sendiri, tetapi masing-masing departemen ini tidak ada satu kesatuan dalam bekerja sama. Sehingga akibatnya apa? Bisa saja customer kita justru mengetahui hal ini dan juga mendapatkan dampaknya. Itulah tantangan yang bisa saja terjadi di dalam manajemen hubungan pelanggan. Nah, kemudian apa itu software CRM? Tentu dalam manajemen hubungan pelanggan tadi, karena kaitannya dengan data, kemudian juga kaitannya dengan alat bantu yang bisa memudahkan proses pekerjaan tim kita butuh yang namanya software, begitu ya. Di mana software CRM ini merupakan solusi bagi sebuah organisasi bisnis yang ingin memperoleh atau mengenerate leads baru, kemudian juga untuk memelihara atau nurture customer yang sudah ada, serta untuk mengelola hubungan pelanggan atau customer relationship yang lebih efektif dan juga efisien. Karena dengan software CRM ini, kita juga bisa memusatkan semua informasi terkait dengan pelanggan kita. Kemudian juga di dalam CRM, kita bisa meng-capture berbagai konteks yang sangat detail terkait dengan pelanggan kita. Sehingga antar tim ataupun antar sales, itu masing-masing mereka bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pelanggan kita. Dan tentunya nanti tim yang berhadapan dengan para pelanggan bisa memberikan sentuhan yang lebih personal lagi kepada para pelanggan kita. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa saat ini preferensi para pelanggan kita adalah untuk bisa mendapatkan sentuhan berdasarkan preferensi personalnya masing-masing. Nah, ada begitu banyak pilihan software CRM dan solusi dari kami adalah Zoho CRM, di mana apabila Anda saat ini mungkin sudah menggunakan atau yang belum menggunakan, sebetulnya apabila Anda bisa memaksimalkannya, Anda bisa mendapatkan banyak sekali benefitnya. Anda bisa mendapatkan peningkatan hasil berupa bisa menjalin hubungan dengan pelanggan dengan lebih baik lagi, kemudian juga produktivitas di dalam tim Anda, serta bisa meningkatkan kerjasama tim, karena semua datanya sudah ada di sana dan Anda juga masing-masing bisa saling terhubung di dalam Zoho CRM. Kemudian juga dengan dashboard yang dimiliki oleh Zoho CRM, maka Anda bisa membuat keputusan yang lebih tepat lagi karena wawasan kami berikan berdasarkan dengan kecerdasan di dalam pembacaan dan juga pengelolaan datanya. Serta semua aktivitasnya juga bisa terpusat di dalamnya, serta bisa mengurangi sales cycle. Berikutnya juga Anda bisa memberikan pesan yang lebih personal lagi di dalam customer journey. Sehingga pada akhirnya Anda bisa mendapatkan retensi, kemudian juga bisa meningkatkan pendapatan. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai customer engagement dan peran Zoho Sales IQ. Apa itu customer engagement? Jadi, customer engagement ini adalah rencana tindakan yang kita rancang yang tujuannya adalah untuk bisa menarik perhatian pelanggan, kemudian juga bisa mendapatkan kepercayaan dan juga loyalitas mereka, dan kemudian bisa mempertahankan para pelanggan kita dalam waktu yang lama. Sehingga customer engagement ini tidak dalam jangka waktu yang sebentar. Tapi kita harus menyiapkan sistem yang bisa
kita jalankan dalam kurun waktu yang lama. Karena tentu kita mengharapkan loyalitas pelanggan ini menjadi sesuatu yang kita optimalkan. Karena apabila customer ini loyal kepada kita, maka bisa saja mereka tidak hanya sebatas menggunakan produk kita, tapi juga akan membantu untuk memasarkan produk kita. Nah, tetapi yang perlu kita pahami adalah harapan pelanggan ini saat ini telah berevolusi. Hubungan kita dengan pelanggan tidak hanya sebatas transaksional saja, tapi juga ada sentuhan-sentuhan yang lebih personal. Dan kita tidak hanya bicara soal kualitasnya saja, tetapi ada pengalaman yang lebih konsisten. Jadi tidak hanya sebatas ketika mereka baru datang, kita layani, selesai hanya seperti itu, tapi tidak. Ada pengalaman berikutnya yang juga tidak kalah baiknya ketika mereka baru pertama kali bertransaksi misalnya. Jadi konsistensi untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan ini menjadi sesuatu yang harus kita prioritaskan. Berikutnya adalah pengalaman engagement yang itu tidak hanya terbatas pasca pembelian, tapi juga berlaku di setiap interaksi. Tadi berhubungan dengan yang pertama ya, bahwasanya konsisten itu perlu, kita tidak hanya perlu melayani customer itu ketika mereka baru transaksi, tapi sampai kapanpun mereka bersama dengan kita, maka kita harus memberikan interaksi yang terbaik. Dan saat ini pelanggan itu ingin semuanya serba instan, tidak mau menunggu lama. Maka kita juga harus perlu menyiapkan sistem agar mereka pun bisa dilayani dengan lebih cepat lagi. Nah, kalau dikerjakan secara manual sudah otomatis akan sulit, maka perlu adanya otomasi. Nah, nanti kita akan bicara mengenai bagaimana proses ini bisa berjalan. Dan customer engagement ini tentunya sangat penting karena ini juga bisa menjadi pembeda antara Anda dengan pesaing Anda, dengan kompetitor Anda. Karena produknya bisa saja sama, tetapi apabila Anda bisa memberikan interaksi, bisa memberikan engagement yang lebih baik, maka ini bisa membuat leads ataupun prospek Anda ataupun pelanggan Anda tetap setia bersama dengan Anda, begitu. Dan manfaatnya tentu banyak sekali ya, tadi terkait dengan loyalitas pelanggan kita, kepuasan mereka, kemudian juga bisa memberikan value terhadap produk Anda, serta bisa mendapatkan feedback yang tentunya sangat berharga dalam kelangsungan bisnis Anda. Nah, bagaimana Zoho Sales IQ ini berperan? Zoho Sales IQ sendiri adalah solusi dari Zoho untuk platform customer engagement yang lengkap secara 360 derajat. Di dalamnya ada banyak sekali fitur-fitur penting yang bisa Anda gunakan. Di dalam Sales IQ ini bisa membantu untuk tim marketing, bisa membantu tim sales, dan juga membantu tim support atau tim dukungan. Jadi akan sangat lengkap sekali yang diberikan oleh Zoho Sales IQ. Nah, berikutnya kita bicara tentang integrasi antara Zoho CRM dan juga Zoho Sales IQ. Ini contohnya ya, customer journey di dalam Zoho CRM dan Zoho Sales IQ. Misalnya di sini website kita kedatangan pengunjung atau visitor yang kemudian menjadi prospek dan kita klasifikasikan sebagai hot ataupun warm leads yang kemudian datanya tercapture di dalam Zoho CRM dan kemudian Zoho Sales IQ akan membantu engagement dengan customer kita di dalam Zoho CRM. Jadi bekerjanya secara berkesinambungan. Nah, Zoho Sales IQ sendiri ini tidak hanya sebatas bisa terintegrasi dengan Zoho CRM, tapi juga bisa terintegrasi dengan berbagai software CRM lainnya. Dan lebih lengkapnya lagi akan disampaikan oleh rekan saya Hensel yang akan juga menyampaikan contoh penggunaan Zoho CRM dan Zoho Sales IQ melalui perjalanan pelanggan ataupun customer journey. Silahkan rekan saya Hensel untuk bisa menyampaikan materinya. Baik, terima kasih banyak Ma'ruf atas penyampaiannya. Tadi kita sudah lihat bahwa banyak sekali keuntungan jika kita bisa menggunakan Sales IQ dan juga CRM. Kita sudah lihat bagaimana pentingnya customer engagement kepada setiap klien atau pengunjung kita. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh mengenai bagaimana sih platform ini bekerja. Tentu kalau hanya sebagai teori ini mudah saja ya dikatakan. Tapi bagaimana dengan buktinya atau bagaimana untuk melihat secara langsung?
Di sini saya akan berbagi layar untuk melanjutkan sesi ini lebih jauh. Di demo kita kali ini kita akan lihat bagaimana sih penerapan Sales IQ pada website dan nanti seperti apa jadi tampilannya pada website dan apa saja yang kita dapatkan. Nah, kita juga akan membahas bagaimana dengan Sales IQ nanti kita bisa mendapatkan customer engagement yang lebih baik dan seperti apa peran Zoho Sales IQ di dalamnya. Juga kita akan lihat live chat dan pembuatan chatbotnya itu seperti apa sih? Apakah sulit untuk menggunakan Sales IQ ini ataukah mudah untuk digunakan? Dan terakhir kita akan lihat mengintegrasikan Zoho CRM dengan Zoho Sales IQ itu seperti apa nantinya. Sehingga kita bisa tahu ya, nanti setelah kita dapatkan mungkin atau setelah kita melakukan engagement dengan pelanggan kita bisa mengolah data pelanggan kita dengan lebih baik lagi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu penerapan Zoho Sales IQ pada website ya. Nah, di website biasanya kita punya kendala ketika mungkin visitor datang kepada website kita. Mereka seringkali tidak dapat berkomunikasi langsung ataupun dari sisi kita sebagai pelaku bisnis, kita juga tidak tahu apa sih yang dibutuhkan dari pelanggan kita ketika mereka berkunjung ke website kita. Nah, kita akan lihat perbandingannya website pada umumnya dengan website yang sudah dipasangkan atau sudah ditanamkan Zoho Sales IQ di dalamnya. Di sini saya punya satu contoh website, di mana sini mungkin bergerak di bisnis barbershop ya. Nah, ketika customer atau visitor datang ke website ini, mereka mungkin mau cari referensi ya untuk barbershop yang bagus tuh seperti apa. Yang mereka mungkin hanya datang lihat-lihat website. Nah, di sini mungkin kita bisa letakkan semua informasi tentang kita, tapi tidak ada interaksi yang bisa terjadi. Jadi mungkin customer ketika dia datang atau visitor ketika datang, mereka paling mungkin hanya membuka bagian kontak di sini, mereka mencari alamat atau nomor telepon kita, lalu menanyakan ketersediaan jadwal untuk berkomunikasi atau untuk mungkin melakukan jadwal temu untuk melakukan perawatan rambut ya. Jadi hanya bisa melalui nomor telepon di sini. Tetapi sebagai pelaku bisnis, kita tidak tahu berapa banyak sih yang datang ke tempat kita atau ke website kita untuk mencari tahu. Mungkin mereka malu bertanya atau mungkin terlalu susah atau tidak efektif ya kalau mereka harus simpan nomor, baru nanti buka WhatsApp lagi, WhatsApp kepada kita. Nah, ini tentu saja bukan hal yang efektif untuk dilakukan ketika kita ingin berinteraksi dengan pelanggan kita di dalam website kita. Sekarang kita akan lihat bagaimana dengan website yang sudah ditanamkan dengan Sales IQ. Di sini kita lihat, nah di sini adalah website yang sudah ditanamkan dengan Sales IQ, kelihatannya masih sama ya, tetapi di sudut kanan bawah kita bisa lihat ada kolom percakapan, di mana kita bisa menyapa atau bertanya. Sebagai pelanggan atau visitor, kita bisa bertanya secara langsung kepada pelaku bisnis yang ada di website ini. Jadi mungkin di sini kalau saya bergerak di bidang yaitu pembersihan AC seperti itu atau mungkin di sini servis AC. Nah, di sini kita bisa lihat apakah kita mau berkomunikasi atau mungkin pelanggan kita akan bertanya mengenai servis tertentu atau mungkin produk tertentu yang saya jual. Nah, jadi di sini dengan jelas dan cepat customer bisa langsung berkomunikasi. Apakah cuma sekadar berkomunikasi saja? Nanti kita akan lihat lebih jauh di demo ini. Itu tadi perbandingan antara website pada umumnya dengan website dengan Zoho Sales IQ yang sudah ditanamkan. Sekarang kita akan lihat dulu bagaimana sih menerapkan Zoho Sales IQ ini pada website. Ya, Zoho Sales IQ ini hanya berupa kode yang akan di-embed atau di-snip ke dalam website kita. Jadi kalau website kita base-nya adalah HTML ya. Jadi di situ kita bisa masukkan script ini. Jadi kalau mungkin rekan-rekan semuanya punya tim IT atau tim yang bekerja untuk maintenance website rekan-rekan semuanya, nah mereka seharusnya sudah mengerti bagaimana memasukkan script ini ke dalamnya. Jadi dia hanya di-copy saja dan dimasukkan ke dalam website. Nah, bagaimana kita mendapatkan kode ini? Nah, kita kembali ke dalam Sales IQ di sini. Di sini kita masuk ke setting. Di sini kita masuk ke bagian brand kita dan kita buka brand kita di sini, installation, kita pilih website. Nah, di sini kita bisa langsung lihat kode yang bisa kita embed atau snip ke dalam website kita. Sehingga Sales IQ dan chat yang tadi saya tunjukkan di dalam website tersebut itu bisa langsung digunakan. Oke, sangat mudah untuk menerapkannya pada website kita. Berikutnya kita akan lihat,
Nah, sekarang kita masuk ke bagian customer engagement-nya dan peran Zoho Sales IQ di dalamnya. Ya, ketika tadi saya sampaikan ketika pengunjung datang ke website kita, mereka mungkin tidak tahu ya cara berinteraksi dengan kita. Mereka hanya baca-baca apa yang tersedia di dalam website tersebut. Dan kita sebagai pelaku bisnis juga tidak tahu siapa yang berkunjung ke website kita. Kita tidak tahu berapa banyak, apa produk yang mungkin mereka lihat, dan juga kita tidak tahu sampai mereka mungkin melakukan chat ke dalam WhatsApp atau mungkin nomor yang tertera di dalam website kita. Tetapi dengan Sales IQ, kita bisa mendapatkan wawasan pengunjung lebih lengkap. Kita bisa lihat seperti berapa lama waktu yang mereka buang atau habiskan di website kita bisa lihat lokasi mereka, lalu kita bisa lihat halaman apa yang mereka kunjungi, nah, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa mendapat informasi yang banyak tentang customer kita, sehingga kita tahu nih, customer mana yang mungkin atau visitor mana yang menjadi potensial yang baik buat kita. Nah, sekarang kita akan lihat langsung ke dalam Sales IQ-nya. Kita kembali ke halaman utama. Ya, ini adalah halaman utama dari Sales IQ itu sendiri. Nah, di sini saya akan tampilkan misalnya website saya. Semua yang berkunjung ke website saya, ini akan muncul di sini. Nah, di sini ada yang mulai bergabung ya. Kita lihat. Ada beberapa visitor baru di sini. Jadi kita bisa lihat semua visitor yang masuk ke website kita, mereka bisa tampil di sini. Apa sih lingkaran-lingkaran ini artinya? Ya, lingkaran-lingkaran ini kita bisa customize, seperti mungkin dia melihat halaman mana, tapi untuk saya kali ini, kita bisa klik di sini. Nah, di sini mungkin ada pengunjung baru ya, mereka baru menghabiskan sekitar 1 detik di website kita bisa lihat mereka di sini siapa saja. Nah, di lingkaran kedua kita bisa lihat ini saya setting untuk yang mungkin sudah menghabiskan waktu 20 menit di website saya. Lingkaran ketiga adalah 30 menit dan lingkaran keempat adalah 40 menit. Nah, di sini jadi kita bisa lihat berapa banyak pengunjung yang ada di website kita dan berapa banyak waktu yang mereka habiskan. Ketika kita klik salah satunya, nah kita bisa lihat ini mungkin ada yang menggunakan dari Indonesia, mereka menggunakan laptop, menggunakan browser Chrome, Google Chrome dan juga menggunakan platform untuk adalah Windows ya. Nah, kita di sini bisa lihat ini adalah new visitor, waktu yang dihabiskan baru 1 menit dan mereka belum ada melakukan chat. Jadi kita bisa lihat. Nanti kita akan perbandingkan dengan mungkin adalah pelanggan kita yang sering kali berkunjung ke website kita ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau contohnya ini pelanggan lama kita. Mereka sering, kita bisa lihat di sini berapa kali mereka visit. Di sini ada 53 kali, di sini berapa kali mereka memulai chat, di sini kita bisa lihat juga ya, berapa banyak yang sudah dihabiskan waktunya. Dan halaman mana saja yang mereka akses di dalam website kita. Misalnya contoh, di sini saya berpindah ya dari halaman utama, ke halaman produk. Misalnya saya di sini sebagai visitor lihat-lihat produk tertentu. Saya lihat-lihat produk tertentu. Nah, di dalam live chat-nya, di sini kita bisa lihat, oh ternyata Bapak Budi Handono ini sedang lihat produk Sharp nih. Nah, kita mungkin sebagai timnya atau operatornya atau sebagai pelaku bisnis kita bisa langsung start proactive chat. Nah, mungkin kita ada promo atau mungkin kita mau tanyakan kira-kira berminatkah dengan produk tersebut, kita bisa langsung tunjukkan itu di sini. Jadi kita bisa langsung lihat dan tahu akses dari setiap pengunjung kita. Jadi, tapi disclaimer, ini bukan tracking untuk setiap apapun browser yang mereka lakukan ya, atau mungkin mereka sedang browsing sesuatu di Google, tidak. Jadi ini hanya tracking ketika mereka mengunjungi website kita. Jadi Sales IQ ini hanya untuk men-tracking pengunjung kita yang datang ke website kita, jadi kita tahu interaksi apa saja yang mereka lakukan di website kita. Nah, di situ baru kita bisa tracking lebih jauh, seperti kita bisa start chat-nya dengan mereka atau kita bisa memantau lebih jauh apapun aktivitas mereka di website kita. Jadi kita bisa lihat pengunjungnya dari negara manapun, itu juga bisa kita dapatkan. Nah, ini adalah contoh live chat-nya dan mendapat wawasan lebih jauh mengenai visitor kita. Jadi di Sales IQ kita bisa
dapat wawasan dan bukan hanya statis lagi ya, kita lebih dinamis lagi. Jadi kalau misalnya kita menunggu biasanya, tetapi sekarang kita bisa lakukan engagement secara langsung. Jadi website kita menjadi halaman utama ketika kita akan mendapatkan leads lebih jauh sekarang. Oke, berikutnya kita akan lihat live chat-nya. Bagaimana live chat ini di Zoho Sales IQ dan bagaimana kita mendapatkan answer bot atau chatbot di dalam Zoho Sales IQ ini. Ya kalau kita mungkin baru punya 1-2 pelanggan mungkin gampang ya ketika mereka melakukan chat. Tapi bagaimana kalau kita punya 10, 100, 1000 pelanggan yang datang setiap harinya dan mungkin beberapa pelanggan itu menanyakan beberapa pertanyaan yang sama. Jadi tentu saja ini akan menguras waktu kita, menjadikan waktu kita tidak efisien untuk melakukan pekerjaan lainnya. Sehingga kita membutuhkan chatbot juga. Nah, chatbot ini nanti kita juga akan lihat ini bukan hanya bekerja pada website tetapi bisa bekerja di platform lainnya seperti WhatsApp, Instagram, dan Telegram. Nah, di sini nanti kita akan lihat seperti apa ya. Tapi di Sales IQ ini kita provide untuk live chat dan juga chatbot serta answer bot itu. Kita akan lihat secara langsung. Sekarang bagaimana jika saya memulai percakapan? Di sini saya mungkin sebagai Budi, di sini saya akan bercakap-cakap. Ini saya sebagai visitor ya, saya mau bertanya dengan produk expert misalnya tentang produk ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada bot yang menyambut kita ya. Misalnya kita punya pertanyaan. Nah, di sini langsung botnya langsung menyampaikan pertanyaan seperti apa. Di sini misalnya kita mau tahu info produk ya. Di sini kita mau tahu produk shop bisa di sini. Nah, kita bisa pilih produk shop mana dan langsung dijawab. Dikasih link kepada file atau mungkin kepada produk yang berisi deskripsi tentang produk tersebut. Jadi pelanggan bisa langsung mengakses link tersebut dan melihat deskripsi atau detail dari produk tersebut lebih jauh. Jadi kita bisa lihat inilah yang bisa kita lakukan untuk chatbotnya ya. Nah, misalnya dia enchat di sini, dia enchat, lalu dia mungkin mau coba bercakap-cakap kembali. Ini mau coba bercakap-cakap kembali. Sini kita refresh kembali. Nah, kita bisa start new chat. Hai. Kita mau bicara dengan produk expert, misalnya seperti itu. Di sini dia akan langsung oleh chatbotnya. Nah, di sini kita mungkin mau chat dengan sales ya. Ketika kita chat dengan sales, kita bisa langsung mendapatkan notifikasi sebagai operatornya ya. Ini saya ambil percakapannya. Nah, ini saya langsung bisa mulai bercakap-cakap. Nah, sebagai sales, kita atau sebagai operatornya, kita bisa langsung menggunakan cannot reply atau predefined text atau teks yang sudah kita sediakan sebelumnya untuk mungkin menyapa pelanggan kita atau mengucapkan terima kasih menutup percakapan. Jadi kita bisa buatkan. Misalnya contoh di sini saya punya untuk greeting-nya, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa langsung sampaikan. Nah, di sisi pelanggan saya atau visitor, dia bisa langsung lihat juga. Misalnya pelanggan ada yang mau saya tanyakan. Nah, mereka bisa bercakap-cakap secara langsung dan kita bisa langsung mendapatkan percakapan itu. Nah, kita bisa say halo juga. Nah, saya di situ. Jadi kita bisa langsung bercakap-cakap dengan operator yang ada di dalam bisnis kita dan pelanggan kita juga berada di dalam website kita. Jadi ketika ada pengunjung, dia bisa langsung tanyakan apapun yang mereka ingin tanyakan, mungkin mengenai produk kita atau mungkin keluhan mereka. Seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat lagi, saya punya satu tadi adalah dari website. Rekan-rekan sudah akses, di sini kita ada WhatsApp juga. Di sini adalah contoh. Ini adalah WhatsApp bisnis yang saya gunakan. Nah, di sini kita akan lihat ketika mungkin customer melakukan chat
dengan kita. Jadi Sales IQ ini yang saya gunakan sekarang sudah diintegrasikan dengan WhatsApp juga. Jadi ketika ini customer sapa, halo atau hai, kita bisa lihat nanti botnya akan kembali menyapa. Nah, sama ya seperti tadi bisa punya kalau dia punya pertanyaan, dia mau chat dengan sales itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi kita bisa misalnya contoh, saya mau chat dengan sales, saya mau chat dengan sales di sini, kita bisa langsung lihat ini ada 2 percakapan ya. Oh, ada Mbak Widi sama saya Hansel di sini. Nah, ini di sini kita bisa lihat untuk Hansel di sini, kita bisa langsung berkomunikasi, kita bisa greeting kembali di sini dan juga kita bisa lihat di sini ada di Mbak Widi ya. Mbak Widi tadi juga sudah masuk di sini. Jadi kita lihat dari website, dari WhatsApp semuanya berada di satu tempat ya. Jadi semuanya berada di satu tempat. Kita tidak perlu buka-buka WhatsApp lagi, buka-buka atau mungkin platform lainnya. Semuanya berada di satu tempat. Jadi kita bisa langsung bercakap-cakap. Kita lihat di sini percakapannya juga langsung masuk ya. Tadi yang saya sampaikan. Nama saya Hansel, sebagai product expert, ada yang bisakah saya bantu? Nah, di sini masuk. Saya sapa, saya sebagai operator bilang, silahkan jika ada pertanyaan. Nah, seperti itu. Nah, ini juga langsung masuk ke sini, ke handphone saya. Saya jika balas, ini juga bisa langsung. Jadi secara instan ya. Jadi kita tidak perlu menunggu-nunggu, semua percakapan bisa terjadi secara langsung di sini. Nah, bagaimana sih membuat chatbot seperti ini? Apakah sulit? Nah, kalau kita masuk ke bagian pengaturan di sini, kita bisa masuk ke bagian bot di sini ada Zobot. Di sini kita bisa lihat di Help Center. Kita bisa lihat Codeless Builder di sini. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jauh mengenai flow yang akan kita gunakan atau flow yang kita inginkan. Jadi kita bisa buat flow ini di dalam Sales IQ sehingga tadi botnya akan menjawab sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Jadi seperti ini tadi kalau chat dengan sales dia akan langsung forward ke operator seperti itu ya. Langsung kita operator bisa bicara secara langsung. Nah, di sini juga kalau misalnya dia pilih tadi punya pertanyaan, apakah punya pertanyaan seputar produk, di sini langsung ditunjukkan kalau ini produk apa, apakah dia ketika pilih Sharp, nah dia akan tunjukkan produk apa saja sih yang bisa dipilih. Nah, setelah itu mereka akan kirimkan artikel atau link. Nah, di sini adalah contoh dari pohon flow yang bisa kita gunakan dalam Sales IQ. Dan ketika kita klik di sini, salah satu penjawabnya atau kartu untuk penjawabnya di sini, kita bisa lihat kartunya di sini adalah ini bisa ditanamkan untuk Instagram, WhatsApp, Telegram, ataupun Messenger Facebook, website kita, dan juga mungkin mobile apps kita. Nah, ini juga bahkan sampai ke Line pun ini bisa ditanamkan chatbot ini. Seperti itu. Jadi ini bisa langsung kita gunakan dan pohonnya juga bisa langsung kita konfigurasikan dengan mudah. Jadi kita tidak perlu background programming atau mungkin kita harus jago untuk scripting program, tidak perlu. Kita hanya perlu klik saja lalu tambahkan. Saya sebagai contoh ini kalau saya putuskan di sini, nah saya bisa buat di sini tambahkan apa? Apakah saya mau perpanjang lagi? Apakah kita mau forward ke operator ataukah bahkan kita bisa integrasikan dengan ChatGPT dan lainnya lagi. Kalau misalnya kita mau ChatGPT, kita bisa sambungkan kalau kita punya premium akun dari ChatGPT. Jadi kita bisa lakukan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita. Atau kalau misalnya kita lakukan enchat seperti ini, kita tinggal drag and drop saja ke enchat di sini. Jadi kita bisa langsung mengakhiri percakapan di sini. Nah, itu adalah pembuatan botnya yang sangat mudah dan hanya kita perlu klik-klik saja tanpa perlu kita lakukan script program apapun seperti itu. Oke, ini tadi untuk website dan WhatsApp dan juga bagaimana kita melakukan konfigurasi untuk Sales IQ itu sendiri.
Lalu bagaimana sekarang integrasi dengan Zoho CRM-nya? Integrasi dengan Zoho CRM juga bisa mudah dilakukan. Jadi di dalam marketplace di Zoho Sales IQ, kita bisa lihat langsung Zoho CRM di sana. Kita tinggal integrasikan, nanti kita akan lihat lebih lanjut bagaimana kita integrasikannya secara langsung. Nah, di sini kita akan lihat di bawah developer ada integrasi. Di sini kita pilih Zoho CRM. Nah, karena tadi saya sudah integrasikan dengan Zoho CRM, maka ini adalah tulisannya disable ya. Tapi kalau misalnya belum, nanti ada tulisan enable, kita tinggal klik saja dan kita bisa lakukan konfigurasi. Nah, setelah konfigurasi itu apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, setelah konfigurasi itu kita bisa lakukan pengaturan apakah visitor itu akan dijadikan leads atau jadikan kontak ke dalam CRM kita. Nah, kalau misalnya jadikan leads, kita bisa langsung bekerja atau tim kita, mungkin tim sales, bisa langsung follow up lebih lanjut dengan klien kita, atau mungkin bisa bercakap-cakap lebih lanjut di sana. Nah, di sini kita bisa pilih tipenya seperti apa, apakah yang tadi melakukan chat, ataukah yang datang saja ke website kita langsung di-push jadi leads atau mungkin jadi kontak, ataukah yang melakukan akses. Nah, ini kita bisa lihat setelah tadi kita integrasikan, kita masuk ke CRM konfigurasi. Sini kita bisa pilih menjadikan leads atau kontak dan apakah dia akan dijadikan apa yang menjadi acuan ketika dia dimasukkan ke dalam Zoho CRM. Apakah miss chat ataukah dia berkunjung saja ataukah dia mengakses satu halaman seperti itu. Jadi kita bisa buat pengaturannya dan kita bisa sesuaikan. Jadi mungkin kalau kita mau mendapatkan leads yang berkualitas, kita bisa tentukan sendiri seperti apa kriterianya. Seperti itu. Nah, integrasi juga ini bisa dilakukan lebih jauh dengan produk-produk lainnya atau aplikasi-aplikasi lainnya seperti CRM Salesforce, atau mungkin kalau kita punya HubSpot, kita bisa langsung melakukan integrasi juga di sini dengan Zoho CRM. Jadi semuanya bisa dilakukan. Nah, ketika kita sudah lakukan integrasi, seperti apa sih tampilannya nanti di dalam Sales IQ? Ya, di sini kita bisa lihat ada informasi lebih lanjut ketika kita sedang bercakap-cakap dengan pelanggan tersebut ya. Nah, misalnya di sini saya kembali ke halaman chat tadi, live chat-nya ya. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat ada informasi dari Zoho CRM-nya. Nah, ternyata di sini Hensel Setiawan di sini ini sudah pernah membeli produk kita. Kita bisa lihat deals yang ada di pipeline atau berapa banyak transaksi yang pernah terjadi dengan dia. Jadi, oh ternyata ini adalah pelanggan setia saya nih. Dia sudah beberapa kali membuat transaksi di saya. Saya mau tahu informasi lebih lanjutnya, kita bisa buat atau klik saja di sini lebih lanjut. Kita bisa klik lebih lanjut di sini. Nah, di sini langsung dia tunjukkan kontaknya ya, Pak Feryl Hensel di sini. Berapa banyak notes-nya, berapa banyak attachment-nya, deals yang telah terjadi, berapa banyak yang telah selesai. Di sini invoice-nya juga berapa banyak, kita bisa lihat invoice yang telah dikirimkan. Quotation-nya juga berapa banyak yang telah kita berikan dan juga email yang sudah kita sudah terjadi dengan Pak Feryl Hensel ini. Di sini jadi kita bisa tahu lebih banyak ya, dapat insight secara 360 di dalam Zoho CRM. Jadi dari Sales IQ ketika sudah diintegrasikan, kita bisa lihat customer kita dengan lebih mudah. Jadi tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan dari tim kita, oh ini Pak Feryl sudah pelanggan belum ya? Sudah berapa banyak belum ya? Dia sudah beli. Kemarin harga terakhir yang dikasih berapa ya ke Pak Feryl? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa terjawab dengan mudah ketika kita sudah punya integrasi antara Sales IQ dengan CRM. Sehingga ketika pelanggan kita melakukan komunikasi kembali, kita bisa langsung tahu, oh ternyata ini Pak Feryl sudah berapa kali beli produk kita. Mungkin kita bisa tanyakan, atau ketika kita mungkin menjual service atau menjual jasa, kita bisa tanyakan apakah ada kekurangan ataukah ada keluhan dari pelayanan yang kita berikan. Jadi kita bisa lihat semua informasinya di sini. Langsung dari halaman Sales IQ, dan ketika kita sedang bercakap-cakap juga kita bisa tracking lebih jauh. Seperti itu. Ini adalah secara singkat, mungkin ini adalah sebagian kecil dari
fitur Zoho Sales IQ yang saya demokan hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi fitur dari Sales IQ yang bisa kita explore lebih jauh dan bagaimana manfaatnya untuk kita melakukan engagement dengan klien kita atau dengan visitor kita yang ada di website ataupun mungkin dia melakukan chat dari platform lainnya. Itu dari saya. Sekian untuk integrasi dan demo dari Zoho Sales IQ dengan Zoho CRM. Kami akhiri sesi webinar kita di hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di webinar Zoho Indonesia. Dan sampai jumpa di webinar Zoho Indonesia selanjutnya.